バナナをください。はい。セルポ式食療法。化け物になったなんて。綾瀬さん超能力使えた。それ言うなって言ってんだろ。前見ろ、前。すげえ力が溢れてくる。力かよ、なえるぜ。Halo para pecinta anime dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi bersama Min Boss di channel Boss Anime. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah alur cerita anime baru yang lagi booming banget nih. Anime ini berjudul Dandadan. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Sikat bosku. Santai aja, Bos. Cerita awal diperlihatkan kisah cinta murid SMA yang gagal. Tampaknya Ayase Auto terkejut karena sang kekasih tiba-tiba meminjam uang. Padahal mereka baru saja berpacaran, tapi uang Ayase mau dikerok. Oleh karena itu, Ayase memutuskan untuk menolak meminjamkan uangnya. Namun pacarnya malah mengajak Ayase pergi ke hotel untuk melakukan adegan dewasa. Akan tetapi Ayase yang harus membayar biaya hotelnya. Lagi dan lagi, Ayase terkejut mendengarkan ucapan gila pria yang dipacarinya itu. Tanpa berlangsung lama, Ayase segera menghajarnya. Sialnya, Ayase malah dibalas hingga terhempas dan terjatuh. Setelah bertengkar, mereka memutuskan untuk berpisah. Padahal ini adalah kisah cinta pertama Ayase. Karena patah hati sesampainya di kelas, Ayase mulai curhat kepada duo bestinya. Akan tetapi para anggota geng heran mengapa Ayase menyukai pria ugal-ugalan seperti pacarnya itu. Lantas Ayase menjawab mantan pacarnya itu mirip dengan pria bernama Takakura Ken. Sewaktu kecil, Ayase memiliki pria yang ditaksirnya yaitu Ken. Dikarenakan pria barusan pernah menyebut dialog seperti Ken, membuat Ayase tertarik kepadanya. Namun sayangnya semua malah kacau balau dan tidak sesuai ekspektasi Ayase. Kemudian Ayase melanjutkan perjalanan berkeliling sekolah sebab Ayase merasa bosan dengan kesehariannya tanpa pacar. Sepanjang lamunan Ayase bergumam tentang kesialan yang dia alami. Tidak terduga Ayase malah mempergoki sosok pria culun yang sedang dibully. Dengan sigap Ayase turun tangan membantu si pria culun sebab pria otaku tersebut sungguh menyedihkan. Menyaksikan kemunculan Ayase membuat teman-teman si otaku auto minder. Lalu mereka menghentikan aksi pembulian terhadap Ken karena Ken bersama cewek cantik. Hal tersebut membuat Ken kaget karena Ayase menyentuh buku UFO-nya. Makanya Ken kira kalau Ayase memiliki hobi sepertinya mencari informasi tentang alien dan juga UFO. Ketika Ayase pergi, dia malah dikejar oleh Ken, membuat Ayase menjadi heran. Di kesempatan itu Ken mulai menceritakan tentang hobinya kepada Ayase, sehingga Ken yakin pasti Ayase juga merasakan hal yang sama sepertinya saat membaca buku alien. Hanya saja Ayase malah tambah kesal mendengarkan ocehan dari Ken. Ayase mengamuk dan mengolok-olok Ken karena terlalu pengecut. Mendengarkan amarah Ayase, Ken hanya terdiam dan meratapi nasibnya. Menyaksikan kesedihan Ken membuat Ayase menjadi galau. Di kesempatan itu Ayase memungut buku alien yang dijatuhkannya tadi. Namun anehnya Ken malah menyambung pembicaraan tentang alien. Alhasil Ayase kembali marah karena Ken terus mengganggunya. Bahkan Ayase juga adu kehebatan soal sang nenek. Apalagi neneknya adalah sosok yang istimewa, memiliki kekuatan medium roh. Makanya Ayase tidak mau kalah dan membanggakan bahwa setan itu ada. Sementara Ken mengungkapkan kalau alien memang ada. Sehingga keduanya memutuskan untuk mengecek langsung ke sumber hantu dan juga tempat alien. Malamnya, Ken pergi ke tempat angker yang disarankan oleh Ayase. Sedangkan Ayase pergi ke lokasi reruntuhan rumah sakit lama. Di sana kemungkinan ada pesawat UFO dan juga alien yang muncul.
Kemudian mereka langsung pergi ke TKP memeriksa masing-masing sasaran. Sembari ke lokasi, mereka mulai berhubungan lewat telepon genggam sehingga mereka mengetahui perkembangan perjalanan masing-masing. Sontak saja Ayase kaget menyaksikan wilayah yang begitu seram. Sedangkan Ken awalnya tidak percaya, tapi setelah datang ke terowongan tersebut, Ken menjadi takut. Di kesempatan itu Ayase mulai menceritakan tentang masa lalunya dari telepon. Kemudian Ayase mengatakan kalau neneknya sejak kecil menyuruh Ayase membaca mantra asal melakukan perjalanan. Alhasil ketika sampai di sekolah Ayase dibully para temannya karena percaya akan hal-hal gaib. Namun Ayase masih santai saja, tapi ketika cowok yang disukainya menertawakannya membuat Ayase menjadi galau. Makanya Ayase membenci sang nenek karena memintanya membaca mantra di perjalanan. Padahal kenyataannya Ayase hanya kesal karena cowok yang disukainya malah meledeknya. Hal tersebut membuat Ayase marah, nenek yang disayangnya dihina oleh lelaki yang dicintainya. Kembali ke masa sekarang, Ayase sungguh terkejut karena Ken tiba-tiba berlari, sebab di terowongan Ken bertemu dengan nenek Turbo. Dia merupakan sosok nenek berbahaya yang mengutuk seseorang. Di kesempatan itu Ayase meminta Ken berhenti lari. Takutnya Ken akan digigit dan kemudian menjadi terkutuk. Bukannya berhenti, Ken tetap lari karena panik dan juga ketakutan. Hal tersebut membuat nenek Turbo segera mengejarnya. Sedangkan di sisi lain Ayase juga mendapatkan masalah. Dia tertangkap oleh alien yang berada di wilayah tersebut, sehingga nasib kedua bocah sama-sama sial. Di kesempatan itu para alien menyekap Ayase, sehingga Ayase mendapatkan perlakuan buruk. Bahkan dia akan dijadikan sebagai bahan melanjutkan reproduksi para alien. Dengan sekuat tenaga Ayase menolak hal gila itu. Dia mencoba untuk kabur tapi gagal. Tidak lama HP Ayase berbunyi dan keluarlah Ken beserta nenek Turbo. Kelihatannya nenek itu telah menyatu pada tubuh Ken, sehingga Ken dirasuki oleh nenek Turbo. Kemudian nenek Turbo beraksi menghajar para alien. Sialnya Ken dalam bahaya karena terhempas oleh serangan alien. Kemudian Ayase mendapatkan perlakuan buruk dari alien itu. Sehingga Ayase mengingat perkataan neneknya apabila tengah terancam. Maka dari itu Ayase mampu memecahkan belenggu dari para alien. Bananaをください。はいセルフ式食療法化け物になってなってやる綾瀬さん超能力使えた。 Kemudian Ayase bersiap untuk kabur dengan Ken. Namun sayangnya Ken terasuki oleh nenek Turbo. Bahkan Ken tidak bisa kembali karena kutukannya. Nenek Turbo menginfokan kalau Ken mau alat reproduksinya kembali, maka dia harus menemui nenek Turbo. Sebab sekarang nenek tengah mencuri barang berharga pada hidup Ken. Sehingga keduanya memutuskan untuk kembali ke terowongan mengambil barang milik Ken. Di tengah jalan, Ken meminta Ayase tidak ikut campur sebab Ayase pasti merasa malas membantu pria seperti Ken. Namun Ayase bersikeras untuk membantu Ken. Akan tetapi Ken tidak mau merepotkannya karena dirinya sadar Ayase mustahil ingin berteman dengannya. Apalagi Ken hanyalah sosok pria kikuk. Sontak saja Ayase kaget mendengarkan dialog yang diucapkan pria yang pernah disukai oleh Ayase. Lalu setelah mengetahui nama si otaku adalah Takakura Ken, membuat Ayase menjadi shock. なんでおう、高倉健です。高倉健のセリフを言ったからびっくりしただけ。うち名前覚えるの苦手でさ。 Setelah Ayase terkejut mendengarkan nama Ken, hal tersebut membuat Ayase marah. Dia meminta Ken mengganti namanya. Mendengarkan permintaan Ayase yang tidak masuk akal, Ken tidak habis pikir mengapa nama aslinya malah dirubah. Setelah memikirkan nama yang bagus, akhirnya Ayase menentukan Okarun adalah nama yang pas untuk Ken. Tidak terima diberikan julukan baru, Ken pun menolak Ayase memanggilnya dengan sebutan Okarun. Hanya saja Ayase tidak peduli walaupun Ken tidak terima, karena baginya Takakura Ken terlalu bagus untuk sosok otaku freak seperti Ken. Tidak lama kemudian pagi telah tiba, mereka pun sampai kaget karena tidak sadar waktu terus berjalan. Makanya keduanya memutuskan untuk pulang ke rumah. Karena alat reproduksi milik Ken tidak kunjung kembali, mereka memilih berunding mencari cara. Kemudian Ken dibawa ke wilayah rumah Ayase.
Ken pun menurut untuk sekedar beristirahat. Namun setibanya di sana rumah Ayase kelihatan mengejutkan karena terdapat jimat pengusir setan. Dikarenakan Ken terkena kutukan setannya sampai mengamuk. Oleh karena itu Ayase segera melepas jimat di tiang rumahnya. Apalagi sang nenek selalu memasang jebakan untuk pengusir roh jahat. Namun sayangnya Ayase lupa untuk memasang kembali setelah Ken masuk. Langsung saja mereka memasuki rumah Ayase. Kelihatannya nenek belum pulang sehingga Ayase segera ganti pakaian. Tiba-tiba Ayase menghajar Ken saat Ken sembarangan masuk. Lantas Ken disuruh menunggu sambil balik arah tembok. Ketika Ayase selesai, dia pun memberikan pakaian ganti untuk Ken. Kemudian Ayase mempertanyakan tentang kondisi alat reproduksi milik Ken yang dicuri oleh nenek Turbo. Mendengar pertanyaan Ayase membuat Ken kesal. Segeralah Ken mengecek kondisi celananya. Setelah melihatnya, Ken auto frustasi karena ternyata memang hilang. Lagi dan lagi Ken ditertawakan oleh Ayase. Kelihatannya Ken tambah emosi melihat sikap Ayase yang suka meledeknya. Kemudian Ayase menyadari kehadiran tamu di rumahnya. Ayase merasa ada yang mengganjal karena bel tersebut terdengar aneh. Padahal bel untuk manusia tidak berbunyi senyaring ini. Makanya Ayase yakin kalau tamunya adalah roh jahat. Langsung saja mereka memeriksa lewat pintu belakang, tapi yang nongol adalah alien sumo. Oleh sebab itu keduanya memutuskan untuk kabur. Mendadak wilayah sekitar mereka berubah ditutupi tembok, bahkan tiang tempat meletakkan jimat ditimpa oleh tembok. Sehingga Ayase frustasi dan mulai mencari cara bagaimana supaya bisa keluar. Di kesempatan itu alien sumo marah besar karena perbuatan kedua insan sebelumnya. Makanya alien datang untuk mengganggu menangkap mereka. Kelihatannya Ayase menggunakan Ken untuk melawan alien. Dengan kekuatan rohnya Ayase mengendalikan tubuh Ken untuk diterbangkan menerpa alien. Sehingga alien terguncang oleh kekuatan nenek Turbo yang merasuki Ken. Makanya Ken sekarang mampu bertarung dengan alien walaupun dikendalikan oleh Ayase. Meskipun begitu alien tampak masih kuat karena Ken cuma mencopot jari tangan alien. Sontak saja Ken auto menyerah, dia merasa tubuhnya kewalahan. Sebab sewaktu dikendalikan oleh roh kekuatan Ayase secara langsung badan Ken hampir remuk. Namun Ken harus berusaha agar Ayase dan juga dirinya tetap selamat. Kemudian keduanya kembali bekerja sama menyingkirkan para alien. Tidak terduga Ken malah terhempas oleh alien itu. Segeralah Ayase turun tangan. Dia kesal karena penderitaan mereka tidak kunjung selesai. Kemudian Ayase bertarung secara langsung dengan alien. Alhasil Ayase sampai tertabrak dinding berulang kali. Bahkan dinding tembok sampai terkikis cukup besar. Tidak sampai di situ saja alien berulah lagi membuat Ayase tambah marah. Dia kembali menggunakan Ken untuk dikendalikan. Tidak hanya itu saja, Ayase mengambil jimat dan meletakkannya di tiang. Karena tembok yang menimpa tiang sudah terkikis oleh serangan alien tadi. Makanya jimat yang tertempel membuat alien sumo terbakar habis. Setelahnya, mereka berdua dapat keluar dari kesulitan. Mereka kembali ke lokasi rumahnya Ayase. Setibanya di sana, Ayase pingsan karena merasa kewalahan. Namun Ken malah berubah kembali ke wujud nenek Turbo, sehingga Ken yang dirasuki segera mendekati Ayase untuk mengusiknya. Selanjutnya diperlihatkan situasi on-air di acara televisi Jepang. Beliau dijuluki sebagai sosok Dodoriya Santa, nama aslinya adalah Ayashi Seiko. Tidak hanya itu saja, nenek Seiko merupakan anggota keluarga Ayase yang merupakan neneknya. Akan tetapi gaya dan juga penampilan Seiko bak seperti anak muda yang masih sehat dan juga kencang. Di kesempatan itu para penonton berharap Dodoriya menerawang dengan benar. Tampaknya kali ini nenek Seiko akan meramal sosok artis. Dengan skillnya, Seiko mencoba meramal semaksimal mungkin. Akan tetapi segala ramalan yang disebutkan oleh Seiko salah.
Sontak saja pihak acara penyelenggara malah kaget dan merasa malu. Bahkan mereka meminta maaf secara langsung kepada sang bintang tamu. Sedangkan Seiko kemudian pergi meninggalkan wilayah acara syuting. Karena menurutnya jika sudah berpindah lokasi terlalu jauh kemanapun Seiko akan berubah drastis, bahkan menghilang. Alhasil Seiko memutuskan segera mencari taksi agar cepat sampai. Namun sayangnya di jalan, Seiko malah ditanyakan oleh tukang taksi mengenai acara show kemarin. Hal tersebut membuat Seiko menjadi tidak mood dan segera mengamuk. Kemudian Seiko keluar dari mobil sebelum kemarahannya memuncak. Lalu Seiko melanjutkan perjalanan ke rumah dengan santai. Tidak lama Seiko tiba di rumah. Dia kaget melihat cucunya diserang oleh yokai berwujud nenek turbo. Sehingga Seiko segera melakukan penyelamatan terhadap cucunya itu. Kemudian Seiko mengurung Ken setelah berhasil dilepas dari rasukan setan. Setelahnya nenek Seiko mengamankan cucunya dan meletakkannya di kamar. Ketika urusan sudah selesai, nenek mulai menonton acara televisi. Kelihatannya malam semakin larut, sehingga nenek nyantai sambil nonton TV. Akan tetapi acaranya terus-menerus tentang bintang tamu di acara Seiko, sehingga Seiko muak dan memilih channel lain. Kelihatannya hanya satu channel saja yang menayangkan acara lain, sehingga nenek Seiko sungguh bersemangat menontonnya. Tidak lama cucunya datang, dia menanyakan soal Ken. Akan tetapi nenek malah berbohong soal membunuh nenek turbo. Hal tersebut membuat Ayase mulai luluh dan mengucapkan permintaan maaf. Sebab selama ini Ayase tidak pernah mempercayai tentang hantu-hantuan. Namun sekarang dia malah mengungkit soal hantu dan membuat nenek menjadi heran. Lalu neneknya mengejek Ayase dan pura-pura tidak mempercayainya. Kemudian Ayase memohon dan bersimpu agar nenek menginfokan soal Ken. Langsung saja Ayase kabur ke kuil setelah mendapatkan kabar dari Seiko bahwa Ken berada di sana. Setibanya di sana Ayase segera mengecek keadaan Ken, namun Ken beneran masih hidup dan sedang makan onigiri. Hal tersebut membuat Ayase menjadi kesal, ketahuan menangis karena terlalu mengkhawatirkan keadaan Ken. Dikarenakan Ken sudah aman, Ayase segera menutup pintu. Lalu Ken auto kebingungan mengapa Ayase mengabaikannya. Tidak lama nenek muncul, dia memergoki Ayase bersedih, sehingga Seiko mengatakan kalau Ayase menyukai Ken. Lalu Ayase langsung membantah tentang tuduhan neneknya. Di kesempatan itu Ayase menceritakan sejak kemarin dia bisa menggunakan kekuatan Esper, sehingga Seiko pura-pura tidak percaya kepada Ayase, agar Ayase mengenang dendam Seiko selama Ayase tidak mempercayai neneknya medium roh. Akan tetapi, nenek tidak menginginkan jika cucunya berada dalam masalah, makanya Seiko meminta Ayase tidak ikut terlibat. Namun sayangnya Ayase ingin membantu Ken karena merasa memiliki tanggung jawab untuk menolong. Lantas Ayase diejek kembali karena menembak pria seperti Ken. Kemudian nenek Seiko terus-menerus meledek dan membuat Ayase menjadi kesal. Sebab Ken yang Seiko inginkan adalah sosok artis, bukannya si Ken si otaku. Kelihatannya Seiko tidak bisa membantu karena jika berkunjung ke terowongan, kekuatan Seiko akan berkurang sebab sudah terlalu jauh dari wilayahnya. Makanya hanya Ken dan juga Ayase yang bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Lalu nenek menyarankan agar Ayase memancing nenek turbo keluar wilayah. Dengan cara tersebut membuat nenek turbo kekuatannya akan berkurang. Namun Ayase membantah mustahil dia bisa kejar-kejaran dengan nenek turbo. Oleh karena itu, Seiko harus berlatih agar memiliki ketahanan. Lalu Seiko mengajak Ken berbincang, meminta latihan skuad dan juga yang lain sebagainya. Setelahnya Seiko memutuskan pergi karena besok akan mengawasi dua bocah untuk latihan. Keesokan harinya, Ken mulai latihan, tapi sayangnya Ken malah ingin buang air, sehingga Ayase bingung sementara kalau Ken jauh dari pandangan Ayase, dia akan berubah menjadi monster, sebab hanya Ayase yang dapat mengendalikan Ken. Lalu Ayase meminta nenek membantu cara supaya tidak melihat Ken buang air. Dikarenakan terlalu sesak, Ken segera kabur walaupun akan menjadi monster, sehingga nenek dan juga Ayase ikutan mengejar karena Ken masuk ke rumah.
Ketika Ken buang air, Ayase dan juga nenek mulai berbincang. Namun Ayase diganggu oleh nenek Turbo yang tiba-tiba muncul. Kemudian Turbo meminta Ayase ketemu langsung dengannya membicarakan soal alat vital Ken yang dia curi. Sehingga Ayase kaget, nenek Turbo mengancam mengutuk nenek Seiko melalui Ken. Makanya Ayase akan menerima tantangan Turbo. Setelahnya Ayase menceritakan kepada neneknya. Alhasil malamnya, mereka pun dipersiapkan menggunakan baju tradisional untuk mengunjungi wilayah nenek Turbo. Hal tersebut membuat Seiko segera mengantar mereka di depan rumah. Sebelum Ayase pergi, Seiko memeluk cucunya agar tetap selamat hingga misi selesai. Kemudian Ken dan juga Ayase segera berangkat naik sepeda menuju ke terowongan. モモだよしつけえなってうちらこう見えて宇宙人ぶっ倒して死ぬなよ。だからいつも厄介事持ってくんだろうがよ。どうか二人を。 Selanjutnya diperlihatkan perjalanan Ayase dan juga Ken menuju terowongan nenek Turbo. Mereka bergerak cepat agar penyerangan lekas dilakukan. Kemudian Ayase memutuskan untuk meminta Ken berjalan duluan di lorong. Hal tersebut membuat Ken ketakutan. Dia kesal karena Ayase memaksanya di depan. Sepanjang perjalanan, Ken dan juga Ayase terus bertengkar sehingga situasi tidak terlalu tegang. Tidak lama kemudian Ayase dan juga Ken bertemu dengan nenek Turbo. Sepertinya nenek Turbo sudah tidak sabar menunggu kedatangan mereka. Lalu Ayase mengingat ucapan nenek Seiko untuk memprovokasi nenek Turbo, sehingga nenek Turbo mau ikutan lomba lari meninggalkan terowongan itu. Dengan cara itu maka Turbo akan terpancing meninggalkan wilayahnya untuk melemahkan kekuatan Turbo. Tentunya cara itu mampu menahan tantangan yang diajukan kepada Turbo. Oleh karena itu Turbo dan juga kedua bocah memutuskan untuk main kejar-kejaran. Lalu Ayase mengatur tata cara perlombaan mereka dengan menghitung waktu. Sehingga Ayase dan juga Ken berlari duluan sewaktu nenek Turbo menghitung menit pertama mereka. Langsung saja Ayase bergerak cepat dengan Ken menelusuri terowongan. Namun sayangnya nenek Turbo menjebak Ayase dan membelenggunya. Alhasil Ayase terkunci dalam tempurung yang diciptakan oleh Turbo. Kemudian sekarang giliran Ken. Namun Ken kesal akibat Turbo melanggar aturan. Padahal seharusnya Turbo menghitung dengan cara yang tepat. Lalu Ken segera dieksekusi oleh Turbo untuk ditangkap juga. Sontak saja Ken terkejut, dia harus menyelamatkan Ayase terlebih dahulu. Namun sayangnya Turbo malah memberikan pilihan buruk untuk memakan Ken. Sehingga Ken kebingungan menyelamatkan dirinya atau Ayase. Di tengah kepentingan itu Ken memutuskan untuk menggigit dada nenek Turbo. Hal tersebut membuat Turbo auto shock, dia pun kesakitan dan kemudian berteriak kencang. Bahkan keduanya sampai musing-musing karena pergerakan penolakan nenek Turbo. Sepertinya Ken melakukan itu agar Turbo kehabisan kekuatan. Kemudian Ayase segera bertindak saat Ken dalam kesulitan. Namun sayangnya Ayase tidak mampu mendengarkan suara Ken diserang nenek Turbo. Di kesempatan itu Ayase mulai mengendalikan roh pada Ken. Sebab Ayase bisa menggerakkan roh jahat yang ada pada Ken. Walaupun tidak melihat Ken secara langsung, tapi Ayase mampu melakukannya. Dikarenakan sang nenek telah mengajarkan kepada Ayase tata caranya. Sehingga nenek Turbo auto shock karena dirinya tiba-tiba masuk ke dalam tubuh Ken. Akibat terasuki secara langsung nenek Turbo sulit mengendalikan dirinya. Padahal waktu itu hanya roh nenek Turbo yang masuk pada tubuh Ken. Namun sekarang berbeda, semua tindakan Ayase telah dipertimbangkan olehnya. Langsung saja nenek Turbo mengamuk. Untungnya dia memiliki anggota yaitu Bayu Reksa yang merupakan sosok kepiting monster. Kemudian Ayase dan juga Ken melanjutkan aksi kabur-kaburan mereka. Langsung saja Ken menggunakan kekuatan turbo si nenek. Sedangkan si nenek tampak begitu ketakutan melihat aksi gila dari kedua bocah. Sementara kepiting Bayu Reksa memutuskan untuk mengejar para bocah yang mengambil nenek Turbo. Setelah itu keduanya mempercepat pergerakan. Kemudian Ayase meminta Ken melakukan lari dengan cara yang lebih cepat. Apalagi mereka beneran harus melarikan diri dari anggota si nenek Turbo. Sehingga Ken berlarian kencang ke sana kemari. Namun tiba-tiba kekuatan Ken hampir habis membuat Ken sungguh ketakutan. Namun tetap saja Ayase terus memaksa Ken untuk bangkit berlari dari wilayah kota Sonoe ke kota Kamigoe, tempat nenek Seiko yang sudah menunggu mereka.
打つだ。終わりだ。 Dikarenakan energinya habis di tengah penerbangan, membuat Ayase terpaksa menggunakan kekuatannya. Untungnya kekuatan itu aktif pada waktu yang tepat sehingga mereka bisa mendarat secara stabil walaupun terhempaskan. Namun sayangnya secara mendadak nenek turbo menghilang. Kemudian setan bermunculan, mereka datang dengan bau reksa. Hal tersebut membuat nenek turbo senang begitu banyak musuh untuk Ayase dan juga Ken. Lalu mereka kembali melarikan diri meninggalkan lokasi. Tidak lama, Ayase dan juga Ken tiba di wilayah kereta. Segeralah mereka menaiki atap kereta api agar bisa kabur dengan cepat. Setelah menunggu lama, mereka pun sampai di wilayah Kamigoe. Menyaksikan kedatangan mereka membuat nenek Seiko senang karena keduanya telah berhasil. Dikarenakan sampai ke wilayah lain, nenek turbo pun lenyap sampai-sampai kekuatannya sudah habis. Sehingga Ayase dan juga Ken berhasil selamat. キロで走れる逃がしちゃしねえんだよ。うちの勝ちってくる。てめえは乗っちまったんだぜ。 Wih, してねえなって感じで誰もパイセンには Setelah itu mereka kembali ke rumah nenek Seiko. Sementara kedua wanita malah asyik memakan kepiting bau reksa yang telah dimasak. Berbeda dengan Ken yang trauma, dia tidak mampu menatap makanan setelah kejadian ini. Oleh karena itu nenek Seiko menghibur Ken dan dia meminta Ken memperlihatkan area sensitifnya. Mendengarkan hal itu membuat Ken buru-buru kabur meninggalkan nenek Seiko. Setelah selesai makan, Ken berpamitan pulang dengan nenek dan juga Ayase. Kemudian nenek masuk ke rumah sehingga Ayase dan juga Ken bebas untuk berbincang. Kemudian Ken mengucapkan selamat tinggal, tapi mereka berdua auto kikuk sebab perkataan selamat tinggal sungguh sensitif. Lalu dari kejauhan Ayase mengucapkan sampai ketemu di sekolah. Mendengarkan hal itu Ken auto bersemangat karena bisa berteman dengan Ayase selamanya, bukan hanya karena tragedi alat sensitif yang menghilang. Selanjutnya diperlihatkan situasi ramai di kediaman sekolah Ayase dan juga Ken. Ayase tengah menunggu Ken yang tidak kunjung datang. Hal tersebut membuat Ayase kesal. Tidak lama Ken muncul dan dia heran mengapa Ayase menunggu di gerbang bukannya langsung masuk ke dalam. Karena insecure, Ken mencoba berpikir kalau Ayase sedang menunggu orang lain. Maka dari itu Ken langsung masuk ke dalam tanpa memperdulikan Ayase. Sebab takutnya Ken hanya GR berpikir bahwa dirinya ditunggu oleh Ayase. Dikarenakan Ken meninggalkan Ayase, membuat Ayase menjadi heran. Tidak tinggal diam, Ayase mengikuti Ken dan menyapanya. Kemudian Ken auto menyadari Ayase ingin berteman dengannya. Langsung saja mereka masuk ke kelas masing-masing. Faktanya Ken memang adalah juniornya Ayase di sekolah. Kemudian Ken dan juga Ayase melanjutkan aktivitas mereka. Namun entah mengapa mereka malah kangen satu sama lain. Ketika jam istirahat, Ayase mulai mencari Ken. Begitulah sebaliknya, Ken juga mengunjungi kelas Kak Ayase. Namun anehnya keduanya malah tidak bertemu satu sama lain. Makanya mereka galau dan menunggu di kursi sampai ketemu. Saat ini Ken duduk sembari bergumam soal Ayase, sedangkan Ayase juga ikutan mengomel karena Ken tidak kunjung nongol, padahal Ayase sudah lama menunggu dan berharap disapa oleh Ken. Dikarenakan bel hampir berbunyi, membuat keduanya bergerak ke kelas, namun mereka malah ketabrak dan bibirnya saling menempel. Sontak saja keduanya kaget dan mulai bertengkar. Ternyata kedua bestinya Ayase menyaksikan adegan tersebut. Lalu Ayase malu dan mencoba menghindari Ken. Setelah itu mereka kembali ke kelas, tapi Ken mengejar Ayase. Alhasil Ayase ngambek karena pertengkaran tadi. Bahkan Ayase mengusir Ken agar menjauh darinya. Padahal Ken ingin menginfokan kalau dia kehilangan komponen di area sensitifnya. Ketika pipis, Ken tidak sengaja menyadarinya. Namun Ayase tidak mau bicara, membuat Ken kemudian pergi. Alhasil, para rekan kelas Ayase marah melihat sikap Ayase. Sepulang sekolah mereka langsung berbaikan karena saling mencari. Namun setelah tahu area sensitif Ken ada yang hilang, Ayase langsung ketawa cekikikan. Kemudian mereka melaporkan kepada nenek Seiko.
Setelah memeriksa semuanya, Seiko sadar di tubuh Ken terdapat sosok hantu. Makanya dia segera menyingkirkan roh ke dalam boneka. Ternyata itu adalah Nenek Turbo. Sewaktu diserang Seiko di rel kereta, roh Nenek Turbo masuk ke tubuh Ken, sehingga Ken dan juga Ayase mencoba menangkap Turbo yang tengah kabur. Ketika Ayase menemukannya, mereka langsung menginterogasi Turbo. Namun sayangnya posisi Turbo malah terpojok karena arwahnya tidak bisa kembali ke tubuhnya. Akan tetapi Turbo mengancam dengan area sensitif Ken yang masih tersisa dengannya. Lalu Ayase membujuk, tapi ternyata komponen sensitif Ken terjatuh saat mereka bertikai kemarin. Makanya Nenek Turbo dihajar oleh Nenek Seiko karena kesal. Sedangkan Ken dan juga Ayase memiliki tugas baru, yaitu mencari biji kemaluan milik Ken. Selanjutnya diperlihatkan perjalanan kedua insan yang tengah mencari biji milik area sensitif Ken. Hal tersebut membuat Ken dan juga Ayase sungguh kewalahan. Sedangkan Nenek Turbo masih dalam wujud boneka kucing. Di kesempatan itu Nenek Turbo berkomentar tentang biji Ken yang sulit ditemukan sebab kemungkinan roh jahat menculik biji berbentuk bola emas. Sehingga Ayase dan juga Ken menyalurkan emosi mereka terhadap Nenek Turbo. Sebab si neneklah yang menyebabkan Ken kehilangan bola kristal emas. Nenek Turbo sungguh emosi diperlakukan buruk oleh kedua insan. Tidak lama mereka bertiga segera pulang ke rumah. Sepertinya nenek ikutan bingung karena masalah para bocah. Keesokan harinya, Ken dan juga Ayase melanjutkan aktivitas di sekolah. Karena kepo para pria mendekati Ken, mereka ingin mengetahui hubungan Ken dan juga Ayase. Di kesempatan itu mereka menyebarkan rumor tentang Ayase yang pernah tidur dengan orang lain. Akan tetapi Ken tidak percaya karena setahu Ken, Ayase adalah wanita baik. Makanya Ken terpancing emosi, dia sungguh kesal wanitanya diolok-olok. Sontak saja teman Ken terkejut menyaksikan sikap Ken, karena Ken sampai terasuki dan mengeluarkan kemarahan yang cukup mengerikan. 誰がそんな噂流してんですか。そんなんじゃねえんだわ。はあ、お前これどういうつもり？やめとけ。そういう噂流すな。流してんのは誰かって聞いてんだ。じゃねえって分かったよ。 Setelahnya Ken kembali ke mejanya melanjutkan aktivitas membaca buku. Namun Ken kaget melihat Nenek Turbo muncul di tasnya. Dengan sigap Ken buru-buru kabur meninggalkan kelas. Sedangkan Ayase malah terkejut melihat sikap aneh Ken. Alasan Ken kabur karena dia malu melihat wajah manis Ayase. Meskipun bingung, Ayase mengejar Ken karena penasaran. Kembali ke kelas, Ayase auto galau melihat sikap Ken, sedangkan Aira malah sibuk dengan kecantikannya. Sebelumnya Aira sempat mengganggu Ken, lalu Ayase malah memarahinya. Bahkan Ayase menyerang Aira dengan kekuatan psikisnya. Hal tersebut membuat Aira kesal dan ingin membalas Ayase. Kemudian Aira menemukan bola kristal emas yang merupakan biji milik Ken, sehingga dia mengira biji tersebut adalah jimat untuk menyingkirkan orang jahat. Kemudian Aira memutuskan untuk mencari keberadaan Ayase. Sementara Ayase dan juga Ken tengah makan siang bersama Nenek Turbo. Kemudian Nenek Turbo menginfokan tentang wanita mencurigakan di sekolah. Sebab setelah menemukan kristal, sosok manusia tersebut akan langsung melihat roh atau hantu. Sehingga mereka dapat berinteraksi dengan hantu. Makanya geng Ayase segera pergi mencari keberadaan bola kristal. Apalagi mereka yakin kemungkinan bola kristal ada di sekolah. Tidak lama jam pulang pun tiba, Ayase dan juga Ken berkumpul. Namun Ayase dipanggil oleh Aira untuk berbincang. Ternyata Aira ingin bertemu dengan Ayase untuk menangkapnya. Kemudian Ayase diproses agar mengeluarkan roh jahat pada tubuhnya. Dikarenakan Aira sekarang bisa menyaksikan roh halus. Tidak lama kemudian Ken muncul dan menginfokan kalau wanita mencurigakannya bukan Aira, melainkan roh berbaju merah. Dia merupakan roh ibu Aira yang menjelma menjadi setan, sehingga hantu tersebut segera menelan Ken untuk ditangkap. Kemudian dia juga memakan Aira karena telah terkontaminasi jahat seperti Ayase. Hal tersebut membuat Ayase kesal dan meminta bantuan Nenek Turbo. Akan tetapi kekuatan Turbo terpisah dengannya sehingga tidak bisa membantu. Tidak sampai di situ saja, Ayase malah dimakan oleh setan. Alhasil Ayase menemukan Rosario yang dipegang oleh Aira untuk alat ritual tadi. Namun ternyata Rosario adalah korek yang berbentuk. Sehingga Ayase membakar rambut hantu dari dalam perut.
Apalagi rambut hantu tidak sengaja masuk dan Ayase memanfaatkan situasinya, sehingga hantu tersebut hancur lebur karena ulah dari Ayase. Alhasil ketiganya berhasil keluar dengan selamat. てあげる。ほら。おかあさ。あっ何よこれ。Selanjutnya diperlihatkan kemarahan ibunya Aira sebab dia tidak berhasil membuat Aira memanggilnya dengan sebutan ibu. Saat ini Aira tengah dalam kondisi kritis dan belum sadar, sehingga Ken dan juga Ayase memutuskan untuk membawa Aira kabur. Kemudian Ken berubah menjadi sosok kejam seperti Turbo. Dia hadir dengan kekuatan nenek Turbo menggendong Aira, sementara Ayase memutuskan menjalankan rencananya. Alhasil Ayase dan juga Ken terus-menerus kabur mengelilingi lokasi reruntuhan belakang sekolah, sehingga hantu mama Aira bisa terbelenggu oleh rambutnya sendiri. Akan tetapi sang ibu berhasil menjatuhkan Ken yang tengah membawa anaknya. Saat Aira jatuh, dia ingin melahapnya, sebab dengan cara itu dia dapat bersama Aira terus. Akan tetapi ibunya kaget dia terbelenggu dan tidak bergerak. Kemudian Ayase melanjutkan pertarungan, dia meminta Ken menendang hantu ibunya Aira. Akan tetapi Ken bingung memancing kemarahannya agar kekuatannya semakin dahsyat. Di kesempatan itu ibunya Aira langsung menyerang Ayase. Ken terpancing karena kesal Ayase hampir diserang. Hal tersebut membuat Ken berhasil menggunakan kekuatan dan menendang hantu ibunya Aira. Kemudian ibunya terhempas, tapi Aira malah tewas. Sehingga Ayase mencoba untuk menghidupkan Aira kembali. Namun nenek Turbo mengatakan mustahil dia bisa hidup kembali. Kemudian ibu Aira pun bangkit kembali dan dia sedih menyaksikan kematian anaknya. Makanya ibunya memutuskan memberikan arwah miliknya kepada Aira, sehingga Aira dapat hidup kembali. Namun sayangnya ibunya kembali ke alam baka. Lantas Ayase memastikan terlebih dahulu kalau ibunya Aira serius. Kemudian diperlihatkan kisah masa lalu ibunya dengan Aira. Semasa kecil ibu selalu bersama Aira, tapi ayahnya Aira mengambil dia dari ibunya. Sehingga ibunya Aira mencoba menghentikannya, tapi dia malah terbunuh. Setelah itu ibu pergi mencari Aira dan berharap ketemu kembali. Namun sayangnya dia telah tewas meninggalkan sang anak. Kembali ke masa sekarang, Ayase menyambung arwah mereka berdua untuk disatukan. Tidak lama Aira hidup kembali, sedangkan ibunya perlahan menghilang. Menyaksikan hal itu Aira panik dan memeluk ibunya. Dikarenakan perpisahan terakhir, ibunya sampai menangis. Alhasil keduanya berpelukan sampai ibu Aira beneran menghilang. Bahkan keduanya saling mengenang momen masa lalu hingga menangis bersama. Sementara Ayase dan juga Ken tetap menemani Aira yang masih berduka. Setelah pertarungan dengan roh gaun merah, Ken, Momo, dan juga Aira kembali ke rumah nenek Momo untuk makan malam bersama. Aira dan juga Momo terus beradu mulut tentang masalah-masalah sebelumnya. Lalu Aira memilih pergi setelah memakan somen yang telah disajikan. Di kesempatan itu nenek Turbo akan mengembalikan biji emas milik Takakura Ken dengan cara dilempar, membuat tubuh Ken gemetar dan kesakitan. Tetapi tetap saja Ken tidak punya petunjuk untuk biji yang satunya lagi. しまっていこうぜ。ってあんたが撃とうとしてんだ。ビビってる。へいへい。アンプしろ。わしのターボババボールを見たらよ。ちょっともっと普通にできない。しゃーら。 Keesokan harinya saat jam makan siang di sekolah, Momo merasa ada yang aneh dengan Ken. Dia yakin jika Ken terus menyembunyikan sesuatu. Momo merasakan ada yang mengganggunya. Dia terus berpikir untuk mengecek ke kelas Ken. Tetapi saat Momo sedang membeli minuman, dia melihat Ken dan juga Aira sedang melakukan hal yang ambigu. Sebelumnya Ken sedang melakukan push up di belakang kelas. Dia melatih diri untuk melawan para monster yang berbahaya saat mencari biji satunya. Ken terus melakukan push up, sit up, back up, lalu squat sebanyak 100 kali dalam 5 set. Ken berniat menjadi kuat, jika tidak dia akan terus membahayakan Momo. Kemudian Aira memanggilnya dari belakang. Aira menganggap Ken adalah iblis dan juga dirinya adalah manusia.
Walaupun Aira tahu yang dilakukannya terlarang, tetapi dia tidak bisa memendam perasaannya. Lalu dengan gerakan yang hati-hati, Aira mulai mendekat untuk mencium bibir Ken. Ken yang malu pun langsung menahan Aira dan juga menghindarinya. Aira pikir saat menyatakan cinta dia harus berciuman. Semua itu tertulis di buku yang dia baca. Katanya menyatakan cinta sama dengan ciuman dan cowok punya kewajiban untuk menerima pernyataan cinta. Karena salah pengertian, Ken dan juga Aira terus bertengkar mengenai ciuman. Sampai pada akhirnya mereka terjatuh dan saling berhadapan satu sama lain. Aira yang sudah siap untuk dicium melihat Momo salah paham dengan apa yang dilihatnya. Kemudian Momo pergi meninggalkan Ken dengan rasa marah di hatinya. Ken pun mencoba mengejar Momo dan mengatakan semua yang terjadi adalah kesalahpahaman. Alhasil Momo terus kepikiran dengan kejadian yang dilihatnya di depan matanya tadi. Di sisi lain saat jam pelajaran, Ken terus melatih dirinya dengan barbel, namun dia merasakan suasana yang aneh terjadi di ruangan kelas. Suasana sekolah menjadi sepi dan juga gelap. Semua siswa dan juga guru menghilang. Lalu Ken keluar dari kelas dan bertemu dengan Aira yang ketakutan dan terus bertanya-tanya apa yang sudah terjadi di sekolah. Kemudian Ken pergi mencari Momo di kelasnya, tetapi nihil, Momo tidak ada. Ken merasa dia pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Di sisi lain, Momo sedang berusaha untuk membuka jendela agar keluar dari area sekolah, tetapi jendela tidak bisa dibuka dan volume air terus naik. Lalu di lorong yang gelap, Momo merasakan ada yang mulai mendekatinya. Momo pun bersembunyi di salah satu kelas dan dia tidak sengaja membuat gerakan yang membuat monster itu merasakan gelombang air. Monster itu berbentuk seperti dinosaurus yang tubuhnya bercahaya. Dia mengeluarkan cahaya laser yang keluar dari mulutnya, membuat semua bangunan kelas terbelah karena serangannya. Momo yang bersembunyi ketakutan dan terus memikirkan Ken yang tidak tahu di mana. Di tempat lain, Ken dan juga Aira mendengar suara keras terus kebingungan dengan situasi yang terjadi. Lalu secara tiba-tiba monster yang memakai sarung tinju muncul dan menyerang Ken. Kemudian Ken langsung merubah dirinya menjadi monster untuk melindungi Aira. Namun Ken langsung melemas setelah dikepung oleh alien Serpo yang datang. Dengan sekuat tenaga Ken menyuruh Aira untuk pergi. Karena alien Serpo mengincar perempuan, Aira yang tidak sempat untuk berlari terkena serangan alien Serpo hingga dia terjatuh. Alien Serpo merasa aneh karena seharusnya hanya orang dengan spiritual tinggi yang bisa masuk ke ruang nihil. Para alien Serpo datang untuk meminta kemaluan Ken karena Ken memiliki kekuatan hebat yang melampaui sains dan juga teknologi yang alien miliki. Para alien Serpo menginginkan kemampuan Ken dan berencana untuk mentransplantasi kemampuannya pada alien Serpo. Kemudian saat para alien Serpo akan melakukan operasi, kekuatan spiritual dari arah Aira menghentikan para alien Serpo. 私は選ばれた。まずはバナナを切り高倉様を。 Terlihat Aira yang sudah berubah menjadi monster rambut merah. Dia langsung menghentikan alien Serpo yang ingin mengoperasi tubuh Ken. Setelah itu Ken sibuk mencari pakaian untuk dipakai. Di sisi lain, Aira melakukan serangan akrobatik dengan rambutnya. Serangan terus dilakukan hingga ruangan kelas hancur. Kemudian Aira yang lengah pun tubuhnya tertarik dengan tembok. Lalu dengan pukulan alien Serpo, Aira menembus tembok hingga hancur dan juga kesakitan. Tanpa busana, Ken berubah menjadi monster, tetapi tekanan yang kuat dari alien Serpo membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Karena tekanan yang kuat, perubahan monster Ken dan juga Aira terlepas. Tekanan yang dilakukan alien Serpo adalah hasil dari penyatuan telekinesis 3 alien Serpo, zona menakjubkan. Tetapi tekanan memiliki kekurangan yang fatal, yaitu para alien Serpo tidak bisa masuk ke dalamnya. Maka dari itu monster tinjulah yang memukul tubuh Ken. Lalu dengan sekuat tenaga Ken mencoba berubah dan menahan serangan monster tinju, kemudian melemparkan tubuhnya ke tembok kelas. Setelahnya para alien Serpo kebingungan karena Ken bisa menerobos zona yang menakjubkan. Telekinesis alien Serpo telah ditangkal oleh Momo dengan kekuatan espernya.
Kemudian Ken dan juga Aira berubah menjadi monster untuk memulai pertarungannya dengan para alien. Namun saat ingin memulai pertarungan, Ken dan juga Aira kembali terkena zona menakjubkan dan dengan serangan monster tinju yang sudah diperbarui. Alhasil, Ken dan juga Aira secara terus-menerus dipukul, hingga akhirnya zona menakjubkan kembali ditahan oleh Momo. Lalu Aira yang ingin menyerang Geek Worker tidak sengaja terkena serangan yang tidak terlihat. Kemudian dengan gabungan kekuatan Ken dan juga Aira, mereka menyerang Geek Worker hingga terpental. Setelahnya air yang mengenang di seluruh area sekolah berubah menjadi warna hijau terang dan menenggelamkan Momo dan kawan-kawan. Semua tembok dan juga langit-langit berubah menjadi air. Kemudian Momo menyuruh Ken dan juga Aira untuk kabur terlebih dahulu. Setelah melihat dinosaurus bercahaya, Nessie datang. Namun Geek Worker terus menyerang di dalam air. Serangan tinju yang dilakukan lebih besar daripada saat di darat, membuat Momo dan juga Ken kesulitan untuk berenang. Lalu saat Momo dan juga Ken terus beradu mulut tentang kesalahpahaman, Momo membuat rencana dengan menggenggam tubuh Ken dengan kuat untuk mendorongnya ke depan. Dia menggerakkan dengan kekuatan espernya seperti menangkap ikan, kemudian menaikkannya. Lalu dengan sekuat tenaga, Momo menarik tubuh Aira yang sudah tenggelam dan bersembunyi menghindari serangan Geek Worker. Setelahnya Momo dan juga Aira melepaskan pakaian agar tidak susah untuk bergerak saat ada hambatan air. Momo dan juga Aira menaiki Ken untuk melawan Nessie. Karena kehabisan air, Nessie menyedot air dari lehernya, yang berarti asal dapat menghancurkan leher Nessie, lasernya tidak bisa ditembakkan. Kemudian dengan kekuatan rambut Aira, dia menahan tubuh Nessie untuk menyerangnya dari jarak dekat. Namun Nessie adalah petarung jarak dekat, sehingga serangan Aira dihempaskan dengan mudah. Momo juga ikut membantu Aira menjauh dari serangan Nessie yang terus mengeluarkan laser penghancurnya. Nessie yang sudah bergabung dengan Geek Worker membuatnya memiliki tangan si tukang tinju hingga tidak bisa didekati. Dari awal alien Serpo membawa tukang tinju untuk mengatasi kelemahan Nessie hingga menjadikannya lebih kuat. Nessie sekarang sudah mempunyai sinar laser dan juga tinju udang setandu. Jika saja melakukan serangan di darat, masih mungkin untuk menyerangnya. Tetapi Momo dan juga yang lain sedang di dalam air, jadi tidak bisa berkutik. Kemudian, seburan air bertekanan tinggi yang dikeluarkan oleh Nessie membuat Momo berpisah dengan Ken dan juga Aira. Momo yang berhadapan dengan Nessie membuat suasana menjadi genting. Nessie berpikir Momo adalah orang yang sangat berbahaya, jadi dia harus dibunuh terlebih dahulu, baru dibedah. Nessie bisa saja menunggu Momo mati tenggelam, tetapi sudah banyak waktu yang terbuang. Lalu dengan serangan tinju Nessie yang diarahkan untuk Momo, Nessie dikejutkan dengan Momo yang menahan serangannya dan membalikan tinjunya. Walaupun tinju udang di dalam air memang tidak tertandingi, tetapi saat di darat, dia tidak bisa meninju dengan sekuat tenaga. Jika meninju dengan serius, maka sepertinya Nessie akan hancur karena kekuatan pukulannya sendiri. Kemudian dengan rambut Aira dan juga kekuatan Ken, mereka membantu Momo yang terus diserang oleh Nessie. Beberapa saat kemudian Momo dan juga yang lain berhasil menyelamatkannya dan area sekolah kembali seperti semula. Namun para siswa yang kembali dikejutkan dengan Ken, Momo dan juga Aira tidak memakai busana di tengah-tengah lorong sekolah. Setelah kejadian yang menimpa Momo dan juga yang lain, mereka semua dipanggil ke ruang perawat sekolah untuk diinterogasi. Namun interogasi dihentikan setelah Bu Ratu mendapatkan telepon dari ruang guru. Setelah Bu Ratu pergi, Momo dan juga Aira berteriak frustasi karena para siswa di lorong melihatnya saat tidak berbusana. Momo galau memikirkan tentang reputasinya yang akan hancur. Kemudian Ken berpikir alien Serpo menginginkan kekuatan nenek turbo dan kemungkinan alien juga akan mengincar Aira dengan kekuatan Acromolusnya yang baru muncul.
Ken mungkin bisa melawan karena kekuatan siluman, tetapi selama memiliki kekuatan, maka dia akan diincar terus oleh alien. Meski alien memiliki sains dan juga teknologi yang sangat maju, pasti ada perdebatan kenapa alien tidak menyerang bumi. Ken juga mempertanyakan tentang hal itu. Kemudian dengan semangat yang tinggi, Ken menjelaskan dan menuliskan semua teorinya di papan tulis. Sementara Aira dibawa pergi secara paksa oleh temannya. Saat ini Ken dan juga Momo saling bertatapan antara satu sama lain, membuat suasana menjadi canggung. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan teman Momo yang terus mencarinya setelah menghilang selama jam pelajaran. Teman Momo terus meminta penjelasan tentang kejadian absurd di depan kelas D. Menurut penyelidikan Miko, Aira dari kelas D juga ditemukan tanpa busana. Dengan begitu muncul sebuah asumsi adanya cinta segitiga antara Momo, Ken, dan juga Aira, yang artinya adalah pergelutan dua wanita untuk memperebutkan seorang pria. Dan penyebab Momo terus marah saat jam pelajaran adalah karena dia cemburu dengan Aira. Setelahnya perdebatan pun terjadi antara Miko dan juga Momo. Di dalam kelas semua orang berkumpul di meja Aira dan membicarakan tentang Momo yang terus mengganggu Aira. Lalu gosip di kelas semakin memanas, membuat Aira mengakui dirinya adalah yang menyebarkan rumor buruk tentang Momo sebelumnya. Aira pun meminta maaf dan menyuruh siswa yang lain agar tidak mengatai tentang Momo lagi. Setelahnya Aira pergi meninggalkan kelas dan duduk di kursi taman. Tidak lama Momo datang dan duduk bersama dengan Aira. Suasana yang canggung pun dimulai dan perdebatan antara keduanya dihentikan oleh Kappa yang tiba-tiba muncul dari semak-semak. Setelah itu Momo membawa Kappa ke rumah neneknya untuk diselidiki. Nenek Momo yakin dia bukanlah alien, melainkan Kappa. Momo pikir Kappa akan menyerangnya. Tetapi berbanding terbalik dengan pikirannya, Kappa berlutut dan menangis karena dia baru pertama kali diperlakukan dengan baik. Dan dia berjanji tidak akan menyakiti Momo dan juga yang lainnya. Ketika makan malam bersama semua terlihat kacau. Momo dan juga Aira yang terus memperebutkan makanan. Nenek Momo marah karena Kappa makan sembarangan. Tidak hanya itu saja, Nenek Turbo juga memukul Ken yang telah memakan bulu babi miliknya. Pertengkaran pun terus berlanjut hingga makan malam selesai. Setelahnya Kappa menjelaskan kalau putranya sedang sakit. Darah dalam tubuh putranya keluar lewat fases dan juga urin, dan jika tidak diberi darah baru setiap hari, dia akan mati. Istri Kappa juga meninggal karena penyakit yang sama. Pengobatannya membutuhkan uang, pastinya uang yang banyak. Planet tempat tinggal Kappa adalah zona konflik dan tidak punya sumber penghasilan. Oleh karena itu para Kappa harus mencari uang asing dari tempat lain karena badan para Kappa sangat kuat. Dia bisa mendapatkan kerja sebagai pembantu atau pengawal pribadi, tetapi dirinya lemah, tidak ada pekerjaan yang cocok untuk Kappa yang rendahan sepertinya. Hanya ada pekerjaan ilegal dan juga berbahaya yang harus dilakukan. Ken pun sedih melihat Kappa yang terus menangis. Ken menawarkan bantuan sebab dia sudah tahu Kappa dalam masalah. Ken tidak bisa hanya diam saja, jadi ingin membantu sebisanya. Saat Kappa ingin pergi dari rumah nenek, Momo menghentikannya. Nenek Momo mengatakan darah Kappa berbau tidak sedap. Cairan putih yang keluar dari tubuh Kappa adalah darahnya. Dan ada aroma yang sudah lama Nenek Momo kenal dari perban yang terkena darah Kappa. Lalu Nenek Momo meminta Kappa meminum susu sapi segar yang menurutnya adalah darah Kappa. Karena ada bau seperti kain bekas lap susu sapi dari perban yang membalut tubuh Kappa. Setelahnya Nenek Momo akan memberikan satu sapi untuk membantu Kappa. Beberapa saat kemudian, UFO datang untuk menjemput Kappa yang membuat Ken terlihat takut dan juga bahagia. Setelah itu Momo, Ken dan juga Airi bersujud di depan Nenek Momo untuk memberikannya seragam sekolah yang sudah hilang. Lalu saat bel rumah berbunyi, Momo terkejut karena yang datang adalah Jin, teman masa kecil Momo dan juga cinta pertamanya. Mulai sekarang, Jin akan tinggal bersama di rumah Momo. Ken pikir Jin adalah pria jantan jika dilihat dari pakaiannya. Tetapi di saat Jin berbicara, dia adalah pria yang sangat cerewet. Ken dan juga Aira memilih untuk pulang. Saat di perjalanan, Ken terlihat sedih akibat cemburu. Setelahnya Jin mengatakan jika dirinya bisa melihat hantu.
Karena sebelumnya dia pindah ke rumah yang ada di pedalaman gunung, walaupun awalnya bersemangat. Tetapi perlahan-lahan Jin mulai merasakan keanehan di setiap barang yang ada di rumahnya. Awalnya Jin menganggap itu adalah perasaannya saja dan terus mengabaikannya. Namun suatu hari Jin melihat hantu yang sengaja menampakkan dirinya di hadapannya. Hingga sejak saat itu dia selalu bisa melihat hantu. Bahkan kondisi orang tuanya mulai memburuk setelahnya. Bahkan 3 di antara medium roh melakukan bunuh diri setelah mengusir hantu yang ada di rumah Jin. Keesokan harinya, Jin masuk ke kelas yang sama dengan Momo. Sementara Ken terus kepikiran tentang cinta pertama Momo. Dia berpikir mungkin saja Momo akan berhenti berteman dengannya. Alhasil untuk menghilangkan pikiran tentang Momo, Ken mulai berlatih kembali untuk menjadi kuat. Ketika sedang berlatih, Ken dikejutkan dengan Momo yang menghampirinya untuk makan siang bersama. Namun Ken dibuat cemburu lagi oleh Jin yang datang memberikan cemilan favorit Momo. Hingga akhirnya monster manekin yang terus berlari menabrak Ken. Jin yang melihatnya pun langsung melindungi Momo. Lalu saat manekin melompati tubuhnya, dia melihat biji emas milik Ken di tubuh manekin. Kemudian Momo menggunakan kekuatan espernya untuk menahan tubuh manekin. Namun Momo dan juga Jin ikut terbawa oleh manekin yang terus berlari dengan cepat. Lalu Ken merubah dirinya untuk mengejar Momo dan juga Jin. Dengan kecepatan penuh Ken menarik tubuh Momo dan juga Jin ke atas tubuhnya. Lalu Momo mencoba menahan tubuh manekin hingga hancur. Tetapi tubuh manekin kembali seperti semula lagi dan mulai berlari dengan cepat menuju tempat pembuangan sampah. Kemudian Momo mengarahkan jalan dengan jantung manekin yang berhasil dia tangkap. Lalu di antara tumpukan sampah, manekin pria menemukan kembali manekin perempuan yang sudah rusak. Kisah percintaan manekin membuat mata Ken berbinar. Selanjutnya diperlihatkan wilayah kediaman rumah Momo yang dikunjungi oleh Jin dan juga Ken. Saat ini Momo dan kawan-kawan membawa manekin. Ternyata boneka tersebut memiliki nama yaitu Hana. Sekarang dia tengah berpisah dengan pasangannya. Oleh karena itu Momo dan kawan-kawan menginginkan menjaga Hana sampai dijemput oleh pasangannya kembali. Akan tetapi nenek Momo malah berkomentar buruk tentang boneka tersebut yang sungguh merepotkan. Sehingga para bocah heboh agar nenek memberikan izin kepada Hana untuk tinggal. Seusai berdebat, nenek memutuskan untuk menyiapkan makan malam. Momo bersiap meletakkan meja, tapi Jin buru-buru membantunya. Hal tersebut membuat Jin sungguh bersemangat mendekati Momo. Sedangkan Ken malah cemburu menyaksikan kedekatan keduanya. Lalu Ken mulai bertengkar dengan Jin agar berhenti menatap Momo. Menyaksikan keributan tersebut membuat nenek auto kesal. Alhasil mereka langsung meminta maaf kepada nenek. Lalu nenek menyinggung soal Momo yang ingin menginap di rumahnya Jin. Sontak saja Ken terkejut mengetahui fakta tersebut. Untungnya kedatangan Momo hanya untuk membersihkan rumah Jin dari arwah setan. Karena cemburu, Ken sampai membayangkan Momo menginap bareng Jin. Lantas Momo menyahut mustahil dirinya pergi sendirian tanpa membawa Ken. Sontak saja Ken auto bersemangat karena diajak bepergian oleh Momo. Keesokan harinya para murid di sekolah melakukan uji nyali di sekolah. Akan tetapi mereka tidak menyangka kalau hantu boneka model peraga beneran ada. Di kesempatan itu model peraga pria bergegas keluar sekolah mencari Hana. Dengan usaha yang kuat dia berlari menuju pertemuan dengan Hana. Sementara Momo tengah menunggu kedatangan pasangannya Hana. Sembari menunggu pria Hana datang, Momo pun segera tertidur. Selang beberapa waktu pacar Hana muncul menjemputnya sehingga dua boneka model peraga bertemu kembali. Ketika urusan selesai, Momo segera bergerak pulang ke rumah. Esok harinya, Ken dan juga para bocah bergerak cepat menuju rumah Jin. Saking antusiasnya, Jin bersemangat memberikan jajanan untuk Momo. Sedangkan Ken auto kesal menyaksikan kedekatan keduanya. Tidak hanya itu saja, Ken juga merasa tersisihkan karena mereka mengabaikan Ken. Alhasil Ken tidak mau kalah mencari celah untuk mengambil perhatian Momo. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di wilayah kediaman rumah Jin. Dan ternyata Momo menginginkan untuk berangkat ke pemandian air panas. Karena di dekat rumah Jin terdapat sauna yang cukup bagus.
Ketika Momo mandi di sauna, dia meninggalkan Jin dan juga Ken di tempat yang sama. Lantas keduanya mencoba akur dengan cara bermain bola bersama. Akan tetapi yang terjadi adalah kegaduhan, karena satu sama lain saling membanggakan hubungan mereka dengan Momo. Di kesempatan itu Ken kaget mengetahui Jin teman masa kecil Momo yang sudah menghabiskan waktu bersama, sedangkan Ken masih baru kenal dengan Momo. Ken tidak mau kalah, dia menginfokan pernah berciuman dengan Momo. Mendengarnya Jin sangat kaget, tapi dia menerima kalau Ken telah unggul. Sedangkan di sisi lain Momo tengah sibuk mandi di pemandian, namun Momo tidak sadar kalau sauna tersebut boleh dimasuki oleh pria. Tidak lama Momo merasa pusing karena sudah terlalu lama berendam. Sehingga Momo memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ganti pakaian. Namun sayangnya Momo dibuat kaget dengan kemunculan para pria. Alhasil Momo mulai ketakutan dan kembali ke kolam. Tampaknya para pria mendekati Momo untuk mengerjainya. Segeralah Momo mengeluarkan kekuatannya. Tapi ternyata para pria tersebut bukan manusia dan membuat Momo menjadi cemas. Alhasil Momo sampai terhempas ke dalam air. Sedangkan Ken dan juga Jin lagi sibuk mencari sumber lokasi mencurigakan. Karena penasaran mereka mengorek tembok menggunakan pemukul. Setelah berhasil dibuka, ternyata di dalamnya tampak sungguh aneh dan juga mengejutkan. Terjadi ketegangan pada situasi masing-masing yang dialami oleh Momo dan juga Jin beserta dengan Ken. Dan cerita pun bersambung sampai di sini. Dan mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya agar Minbo semakin semangat untuk membahas alur cerita anime yang lebih menarik ke depannya. Sampai jumpa!